duniawi maupun urusan ukhrawi, maka lekas-lekaslah bersegera untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hajat kita dipermudah oleh Allah. Hal ini pernah kejadian ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam memakan satu buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hei Adam, hei Hawa, makan di dalam surga bebas, mau makan apa saja silahkan, kecuali satu buah namanya syajaratul khuld, dilarang oleh Allah. Ini kalau dimakan nanti perutnya seseorang akan sakit. Kalau akan sakit patus nopo? Golek nopo? Golek kamar kecil. Sedangkan di surga itu gak ono Pak, toilet itu ndak ada. Nggih. Akhirnya dimakan. Setelah dimakan kemudian perutnya ini terasa sakit. Napa bahasane niku? Mules. Nabi Adam cari-cari di dalam surga, di mana ada toilet, di mana ada tempat untuk membuang hajat. Kata malaikat Jibril, "Hei Adam, nyari apa?" "Nyari ini loh, sesuatu untuk saya buat mengeluarkan yang ada dalam perut." Kata Jibril, "Gak ono ning swarga, gak ono toilet." Ya apa solusine? Medono ning donya, napa? Medun teng donya. Jadi donya niki buahan apa? Lah niku Pak. Ini sebagian keterangan yang saya dapatkan dari Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, termasuk ulama besar. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmunya, dan mudah-mudahan beliau di alam barzah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut cerita, setelah ini dilanggar zahirnya oleh Nabi Ibrahim, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk turun ke bumi. Untuk nopo? Turun ke bumi. Nabi Adam berusaha nyari solusi, yok nopo carane kesalahan itu diampuni oleh Allah. Bukan hanya setahun ibu bapak, berpuluh-puluh tahun. Patus triknya apa yang supaya satu kesalahan itu diampuni oleh Allah. Dan diantara hal yang paling menyusahkan manusia bagi kaum muslimin, yaitu adanya suatu kesalahan yang pernah dilakukan di dalam dunia. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Lanjut cerita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Adam, kepalanya terangkat ke atas, dibukakan oleh Allah taala di arsy, tertulis lafal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Napa Pak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim matur, Gusti barokai Muhammad, ampuni dosa saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal saat itu Adam pertama kali makhluk dari kalangan Bani Adam yang baru diciptakan. Tapi Nabi Adam cerdas. Ketika melihat di arsy ada dua tulisan, satunya la ilaha illallah, sampingnya Muhammad Rasulullah, akhirnya mengambil alih dengan kecerdasannya, berarti Muhammad ini bukan Tuhan. Muhammad ini bukan Tuhan, mesti makhluk. Tapi kenapa kok dipasang jejer jenenge di samping Allah? Berarti ini makhluk mulia, makhluk utama, ciptaan istimewa. Sehingga Nabi Ibrahim bertawassul kepada siapa Pak? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
bihaqqi Muhammad ighfir dzunubi, dengan barokai nama Muhammad. Belum lahir niki Kanjeng Nabi, tapi namanya sudah tertempel di arsy itu. Ya Allah, barokai Muhammad, tolong ampunilah kesalahanku. Akhirnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki pelajaran jenengan tiru, jenengan lampai, punya hajat nopo mawon, keperluan nopo mawon, tirulah orang-orang terlebih dahulu, yaitu memanfaatkan untuk bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian keterangan kalau ajak cerita tok niki jenengan nyeruput, kula sing ngoceh, monggo jenengan senyeruput. Sebagian keterangan, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendirian di dalam surga, lalu kemudian melihat ada jenis hayawan-hayawan di surga berpasangan, laki-laki perempuan, akhirnya timbul Nabi Adam pengen juga mendapatkan pasangan. Akhirnya Allah Ta'ala tidurkan Nabi Adam, kemudian diambil sebagian daripada tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian terciptalah yang namanya sinten? Ibu Hawa. Jadi Ibu Hawa itu punya bapak, nggak punya ibu. Ibu Hawa punya bapak, nggak punya apa? Ibu. Terciptalah Ibu Hawa. Nggak lama kemudian Nabi Adam dibangunkan oleh Allah Ta'ala melihat sosok perempuan, satu-satunya perempuan yang ada di surga. Manusia dikasih oleh Allah Ta'ala yang namanya kesenangan ketika melihat perempuan. Akhirnya pengen mendekat. Kata Allah Ta'ala, hei Adam, jangan, belum apa namanya, belum halal, maka harus halalkan dulu diri kamu. Bagaimana ya Allah cara untuk aku bisa halal memegang daripada Ibu Hawa? Wahai Ibrahim, wahai Adam, berikan maharnya kepada Ibu Hawa. Kira-kira maharin apa Pak? Ning swarga nikah. Mas, perak, napa mahare? Semua kekayaan yang ada di surga niku nggih tidak pantas untuk menjadi maharnya, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Adam, sholawat dulu kepada Muhammad. Sisi riwayat 3 kali, sisi riwayat 10 kali. 3 kali sholawat, 10 kali sholawat, akhirnya Nabi Adam menjadi halal untuk Ibu Hawa. Barokai sholawat, akhirnya wujudlah kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi jenengan sedanten hadir teng mriki niki barokai sinten Pak? Barokai sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah acara semacam ini, bersolawat bersama-sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sisipkan antara kita dengan Allah, bahwa kita punya hajat-hajat tertentu, baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Insya Allah setiap kali acara kebaikan pasti akan menimbulkan labet kesainan. Amin Allahumma amin. Dan itu bolak-balik saya mencoba. Setiap ada masjid di damel rutinan, itu pertemuan yang akan datang tambah, mbok tambah AC nih, ngoten Pak, mbok tambah kipase, mbok tambah piringane, napa? Tambah piringane, mbok tambah gorengane, mbok tambah cete. Nggih niku, setiap ada masjid kita bikin rutinan atau musola kita bikin rutinan, barokai malaikat yang hadir
barokah salawat dan majlis taklim, Allah Ta'ala berikan perkembangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan mushola kita, amin ya rabbal alamin. Suatu ketika ada sebagian dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang matur kepada Rasul, ya Rasulullah, kebiasaan saya ini sholawat, senengan kula sholawat. Terus kalau sudah sholawat, saya paling asik dan paling seneng untuk bersolawat, sehingga saya jadikan waktuku 1/4 untuk sholawat. Jawaban Nabi nopo? Apik. Kalau kau bisa menambahi lagi luweh apik. Ora kok bid'ah, betul bid'ah. Tapi apik. Nah, ini bahasa WA ngeten lho tandane. Napa niki? Apa niki? Jempol jos. Tambah ono luwih jos. Wangsul malih, ditambahi malih, datang malih, ya Rasulullah kula tambahi sampai 1/3. Napa? Tadi 1/4, sekarang 1/3. Dijawab malih Kanjeng Nabi, bagus, kalau kau bisa menambahi lagi luwih bagus. Pulang lagi Pak, sholawat lagi, datang, ya Rasulullah saya tambahi 2/3. Pinten? 2/3. Dijawab malih Kanjeng Nabi, bagus, jikalau kau bisa menambahi lagi luwih bagus. Jadi nggak ada app-nya kalau orang setiap pertemuan sholawat, ning kono sholawat, ning kene sholawat, karena dasarnya memang wonten. Akhirnya datang, ya Rasulullah, semua waktuku selain kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, saya gunakan semuanya untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hasilnya nopo? Niki kula tutukake. Niki hadis sahih. Hasilnya solawat pertama kali 1/4, 1/3, 2/3 sampai full waktunya untuk bersolawat. Napa niku hasilnya? Sebelum saya utarakan, amalan sing mesti diterangi niku napa? Solawat. Sampai jenengan riya pamer niku diterima Pak. Sedoyo amalan mungkin diterima, mungkin ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, kecuali setunggal amalan inggih menika bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi memuliakan nama Nabi Muhammad. Illa salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman min ghairi taraddudi, kecuali satu amalan solawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang seandainya saya bersumpah bahwa saya punya amalan pasti diterima, niku sumpahnya mboten bohong Pak, mboten bohong. Tapi kalau ada orang saya bersumpah sholat saya diterima, mungkin bisa bener, mungkin bisa bohong. Tapi kalau sholawat, kalau orang sumpah demi Allah saya bersolawat diterima oleh Allah, sumpahnya mboten goroh. On hasilnya nopo? 2. Allahumma sholli ala Muhammad. Yughfar laka dzambuk wa yukfa laka hammuk. 1. Dengan sholawat dosa kita dihapus oleh Allah, amin Allahumma. Yughfar laka dzambuk. Dados nek wonten tiyang kalih sholawat niku angkler. Napa angkler niku Pak? Napa angkler bahasane mriki? Basa Tuban. Angkler, tenang, tumak nina, seneng, itu menunjukkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek wonten tiyang kok alergi, napa? Napa alergi niku? Emoh. Itu berarti menunjukkan dalam hatinya penuh dengan kemaksiatan.
billah. Niki dalile yufar laka dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah. Artinya apa dosa diampuni oleh Allah? Dikasih kemudahan melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Jamaah gampang barokah sholawat. Apa malih ngaji gampang barokah napa? Sholawat. Sedekah gampang barokah napa? Sholawat. Amal-amal taat mudah dikerjakan barokah napa? Sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang terakhir, wa yukfa laka hammuk, kesusahan-kesusahanmu, baik kesusahan urusan dunia, terlebih-lebih kesusahan urusan akhirat, akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hajat-hajat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, nas'aluka al-istiqamah, warzuqna indal maut husnal khatimah. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, bisirri asraril Fatihah. Monggo diadzani riyen, mungkin ditutup kali doa. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa. Adzan riyen, monggo. Sinten sing adzan? Mas Yasin, ada Mas Yasin. Kenapa? Monggo. Oh niki ada. Tahu pagi dan petang. Ada hadis, barang siapa yang paginya sholawat 10 kali, sore petangnya 10 kali, maka pantas mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Man shalla alayya ashran sabahan wa masaan halat lahu syafaati. Niki amalan paling ringan, Pak. Nikilah kelebihan sholawat. Cekap pagi jenengan sholawat pinten sedoso, sore atau malam atau petang jenengan sholawat pinten sedoso, halat lahu syafaati, pantas untuk mendapatkan syafaatku. Allahumma salli ala Muhammad. Diamalkan. Nggih. Dengan amalan yang ringan niki kok ternyata wonten tiyang boten saged gitu kok. Jaluk amalan apa malih niki? Bahkan dalam kondisi hadas gede, ibu mungkin datang bulan, sholawat boleh dilakukan. Benten dengan amal-amal taat yang lainnya, dan ini kelebihan. Tidak harus wudu, bahkan dalam kondisi hadas besar pun sholawat bisa dibaca, dan ini sangat ringan sekali. Tidak harus dengan sholawat yang panjang, bahkan dengan sholawat yang paling singkat, namanya sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 10-10. Barokah sholawat jenengan akan dikasih kemudahan oleh Kanjeng Nabi dapat syafaat. Artinya dapat syafaat tiba-tiba. Barokah sholawat jenengan seneng jamaah, alhamdulillah. Barokah sholawat jenengan dikasih gampang bangun akhir malam. Barokah sholawat jenengan seneng hadir majelis taklim. Itu makna halat lahu syafaati, akan dipermudah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai penutup, kulo kali panjenengan tidak mungkin masuk surga kalau tidak melalui pintu syafaat. Boten saged. Saestu boten saged. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk langsung datang ke surga kecuali harus melalui pintu namanya syafaat. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan. Sedangkan boten saged memberikan syafaat kecuali setunggal inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syafaat itu maknanya
pertolongan. Napa? Pertolongan. Jadi bukan sholat kita, bukan puasa kita itu masih perlu untuk dihisab dan difilter bahasanya, ikhlas atau tidak ikhlasnya. Tapi kalau syafaat ini pertolongan murni dari Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling cepat ketemu dengan Nabi dan orang yang paling pantas disyafaati oleh Kanjeng Nabi, kalau jenengan di dunia sudah dikenal oleh Kanjeng Nabi. Yuk nopo cara dikenal? Wong kita ndak semasa dengan Nabi. Setiap solawat dari panjenengan dibawa oleh malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, fulan bin fulan. Ngoten tegene hadis. Nami jenengan kali nami bapak panjenengan disebut di depan Kanjeng Nabi. Kata ulama, barang siapa ingin berbakti kepada kedua orang tua, maka caranya sholawat. Sebab dengan barokah sholawat, nama bapaknya diaturkan di hadapan Kanjeng Nabi. Fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan mudah-mudahan disayangi oleh Allah dan mudah-mudahan disyafaati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nek jenengan mau pilih solawat, maka pilihlah solawat Ibrahimiyah. Napa? Sing jenengan waos tengene tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Seterusnya, ini solawat sing paling afdol karena ini solawat yang membuat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah diamalkan nggih. Jadi pagi sedoso, sore nopo malam sedoso, insyaallah kita akan dipermudah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo tutup dengan doa ini. Mriki wonten takmir pundi? Ketua takmir. Monggo doa. Oh, nggih. Baik, monggo sinten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Ya Rabb. Amin amin. Ala darajat amin ya Rabb. Ya Rabb ya Allah. Amin amin. Amin amin. Amin amin. Amin ya Rabb. Ya Rabb. Sakhatika wan nar ya Rabb. Amin. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim.